Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah saya live-kan, jadi mohon teman-teman yang sudah masuk grup bisa komen ya, agar saya bisa tahu bahwa live ini sudah tayang di grup ya. Silakan bisa komen. Ini juga nanti menandai saya untuk mengetahui siapa aja yang sudah menyimak. Yang belum saya approve sudah saya approve ya sekarang ya. Kalau ada lagi silakan segera komen di grup WhatsApp biar saya segera approve. Oke, bisa komen ya, biar bisa saya tahu siapa yang sudah hadir. Oh, masih ada yang belum ke approve ya. Oke. Oke, sudah ada yang komen nih, Mila Safora ya. Oke, baik, ini sudah ada 7 yang masuk ke notif menyimak perkuliahan ini. Ya, kita akan mulai. Jadi tidak masalah nanti yang terlambat masuk atau mungkin yang belum sempat. Oh, masih ada lagi yang belum masuk nih. Oke, yang belum sempat menyimak, tidak masalah, nanti bisa menyimak kembali di grup. Jadi memang grup ini kita jadikan media penyimpanan materi-materi yang kita sampaikan sehari-hari ya. Ini untuk memudahkan kalau Anda mau menyimak lagi. Dan untuk jam kuliah memang kita lebih baik malam begini karena waktu bisa bebas. Saya kalau kelebihan waktu tidak masalah. Seringkali malah mahasiswa yang sering bermasalah ya. Jadi kalau saya kelebihan waktu misalkan lebih dari jam waktunya saya tidak masalah. Saya malam pun tidak masalah ya, karena kalau malam itu waktunya bebas. Saya putuskan memang pakai metode ini setelah kita coba berkali-kali dengan macam-macam ya, dan memang aplikasi ini banyak yang dipakai oleh teman-teman yang menyelenggarakan webinar berbayar. Banyak yang pakai ini. Dan media inilah yang kemudian menghubungkan banyak orang dari satu tempat ke tempat lain, tidak hanya dalam negara atau dalam pulau, lintas pulau, tapi juga lintas negara. Webinar di Amerika Serikat juga banyak memakai aplikasi ini sebagai media pembelajarannya. Kalau mau ikut seminar dengan pemateri orang Amerika kan tentu jauh, ongkosnya mahal kalau naik pesawat. Dengan media seperti ini bisa terhubung. Tentu memang ada beberapa kekurangan-kekurangan ya, yang perlu dikompromikan. Misalkan soal koneksi internet dari masing-masing peserta harus kuat, gitu-gitu ya. Kemudian tatap mukanya tidak semaksimal kalau bertemu langsung itu pasti. Tapi setidaknya pengetahuan yang akan disampaikan sudah cukup bisa dipahami. Karena aplikasi ini juga banyak dipakai untuk mengajarkan tidak hanya materi-materi yang sifatnya wawasan, seperti kita malam ini, tapi juga yang sifatnya teknis. Misalkan soal, saya pernah ikut itu metodologi tata kelola hutang begitu ya, disampaikan dengan webinar seperti ini. Tata kelola hutang, hitungan, dan segala macam disampaikan dengan metode seperti ini. Waktu dulu saya ingat istri saya itu juga ikut pelatihan impor begitu, impor dari Cina juga menggunakan webinar, menggunakan media online seperti ini, tidak pernah bertemu langsung, sehingga kita kepotong banyak hal sebenarnya ya. Meskipun kita kepangkas nih ada biaya internet, tapi kita kepangkas yang lain-lain. Kita nggak perlu nginep di hotel, kita nggak perlu apa namanya, ada biaya transportasi, kita juga tidak perlu mengeluangkan waktu terlalu banyak karena kalau kita mendatangi suatu tempat, waktu yang kita investasikan tidak hanya waktu dalam acara, tapi juga perjalanan. Ya, kalau kita pergi ke Jakarta tentu ya butuh waktu, apalagi pergi ke luar negeri. Sehingga media ini menjadi media yang banyak dipakai ya.
oleh banyak pihak untuk menyelenggarakan pelatihan online. Tidak hanya materi yang seperti ini, tapi juga materi-materi yang kadang-kadang rumit untuk dipahami, ya. Oke, kalau gitu segera kita bisa mulai materi kita. Jadi dalam grup ini ada beberapa prodi ya, yang itu dapat materi yang beririsan yang sama. Silakan nanti yang dari prodi perikanan maupun agroteknologi di posting bawah ada ada live kita yang membahas soal asal usul manusia yang kita bahas di pertemuan kemarin ya, yang kita bahas menggunakan WhatsApp group. Memang pakai WhatsApp group itu ringan, kuota internet juga lebih hemat, tapi kurang bisa maksimal karena nggak bisa tatap muka seperti ini, nggak bisa luwes begitu ya, dan nge-voice note terus-menerus begitu. Nah, ini lebih lebih fleksibel. Ya, jadi bisa nyimak lagi kalau nanti nggak ngerti karena ada rekamannya ya di postingan sebelumnya yang dari agroteknologi dan dari perikanan. Dan pada pertemuan malam ini kita akan sedikit mengulang ya materi-materi yang awal soal konsep kebudayaan. Ini agar teman-teman dari prodi yang lain yang di luar pertanian bisa menyimak juga sehingga dapat rekaman utuh full soal konsep kebudayaan. Baik, akan segera saya mulai ya. Oke, akan segera saya mulai. Nah, kita mengulangi sedikit ya soal konsep kebudayaan. Kemarin kita hanya sempat bahas sekitar 5 slide soal ini ya. Kita hanya sempat bahas sekitar 5 slide soal konsep kebudayaan. Sorry kok kurang besar ya. Oke, sudah lebih besar tampilannya ya. Jadi yang kemarin kita sempat bahasanya sekitar 5 slide, kita akan bahas lebih rinci lagi di pertemuan malam ini mengenai konsep kebudayaan. Nah, tentu bagi teman-teman dari prodi sejarah ini penting karena sangat beririsan pada mata kuliah mereka. Ya, memahami kebudayaan itu jadi pengetahuan yang penting bagi teman-teman di prodi sejarah. Nah, bagi teman-teman yang di pertanian, ini kita membahas memang secara mendalam dalam konteks pengetahuan antropologi, ya. Jadi nggak masalah kok terlalu dalam, karena toh nanti pengetahuan ini tidak ada ruginya kalau Anda dapat, ya. Oke, kita mengulangi sedikit soal konsep kebudayaan, ya. Kebudayaan itu berasal dari kata Sanskerta, ya, yang berarti budaya. Kata jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Anda sering mendengar istilah akal budi, bukan begitu? Nah, itu yang berdasar ada kata kata budaya. Nah, selanjutnya di barat budaya disebut dengan kata culture. Kalau Anda pakai Google Translate begitu, kebudayaan ditranslatekan menjadi culture di barat, di bahasa Inggris. Konteks membangun katanya berbeda. Ya, kalau budaya itu dari proses berpikir begitu, akal ya yang dijadikan dasar. Kalau culture dari kata kerja, dari bahasa Latin ya yang dari bahasa Latin yang itu diawali dari kata coller begitu, yang berarti mengolah atau mengerjakan. Jadi perspektif melihat budaya itu orang barat dengan orang timur agak sedikit beda. Kalau orang timur tuh melihatnya budaya itu memang betul-betul berasal dari akal, ya, dari pikiran kita. Kalau culture orang barat melihat budaya itu menjadi sesuatu yang menjadi hasil dari sesuatu yang sudah dikerjakan. Ya. Orang koler itu maksudnya adalah mengerjakan lahan. Orang Latin atau orang-orang Barat melihatnya mengambil dari kata koler ini maksudnya dulu ini koler ini mengerjakan lahan, mengolah lahan. Ya, setelah itu ada hasil dari lahan itu. Itu dianggap kata yang cukup tepat untuk memberi gambaran bagaimana menjelaskan apa yang disebut sebagai budaya. Nah, selanjutnya kita punya beberapa foto ya.
Nah, ada foto pertama itu bisa kita lihat adalah foto seorang penari. Nah, saya sudah mengajar ini hampir sudah lama sekali ya di berbagai macam jurusan begitu, dan kebanyakan mahasiswa yang pernah saya ajar, berapapun usianya ya, entah itu usia belasan, belia, bahkan ada sempat sempat ngajar juga mahasiswa saya, usia 50 tahunan begitu, menganggap nomor satu ini bukan menjadi bagian budaya. Nomor satu ini dianggap seni, begitu. Nomor 2 juga dianggap seni, nah, bukan budaya. Nomor 3 dianggap seni musik. Jadi ada pemahaman yang rancu. Ya, hingga yang keempat ini disebut bukan bagian dari budaya, tapi rumah adat. Nah, rupanya kepanjangan dari kita memiliki pemahaman yang kurang tepat untuk mendefinisikan apa yang disebut sebagai budaya. Ya, padahal kalau kita lihat nih, Anda ingat-ingat ya, ini ada 4 gambar ya. Gambar pertama ada gambar seorang penari, gambar kedua ada gambar upacara apa kremasi begitu, ngaben ya. Ketiga ada seni musik, keempat ini adalah rumah-rumah adat. Nah, bagaimana budaya menyebut ini? Kita bisa lihat dari konsepsi berikut. 3 wujud kebudayaan. Pertama adalah ideas. Kita bisa lihat dari konsepsi berikut. 3 wujud. Nah, ideas. Ide, idea. Pertama, semua yang itu masuk dalam kompleks ide, ya itu entah itu gagasan apa dan segala macam, itu juga bagian menjadi dari bentuk kebudayaan, ya. Itu bagian dari kebudayaan. Mulai itu nilai-nilai, norma-norma, peraturan, gagasan, itu semua menjadi bagian dari kebudayaan. Karena itu juga diciptakan oleh manusia, ya. Jadi undang-undang kita begitu, itu juga bagian dari kebudayaan, ya. Kemudian activity, aktivitas. Nah, kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat yang dilakukan berulang-ulang, ya. Kayak kita nih sekarang kalau ada orang meninggal, kita datang ke orang lain, memberikan bantuan, memberikan penguatan, menanyakan, memberi empati, itu kan bagian dari tindakan berpola, dan itu disebut sebagai kebudayaan. Maka kalau Anda melihat ada suatu aktivitas tertentu yang dilakukan berulang-ulang oleh kelompok masyarakat tertentu, itu juga menjadi bagian dari kebudayaan, ya. Jadi tindakan kolektif masyarakat. Contoh misalkan kalau ada di kampung tertentu nih, ada orang yang tiap habis subuh begitu, tiap habis subuh ya, dia pergi ke warung kopi begitu, minum teh susu bersama-sama tiap pagi. Itu juga jadi bagian kebudayaan, ya. Saya menemui itu ketika saya berada di Maluku, di Ambon. Habis sholat subuh begitu, pergi cari warung kopi begitu ya, minum teh susu. Disitulah kita kemudian berdiskusi, mulai urusan bola, urusan politik, sampai urusan perdagangan. Di situ banyak sekali tukar gagasan di warung kopi itu, teh susu itu. Maka sempat, kalau tidak salah di Aceh itu, ketika musim politik, warung kopi tidak boleh melayani orang. Karena bisa jadi tukar gagasan itu terjadi di warung kopi, dan itu memang betul. Ya. Itu bisa dianggap sebagai kebudayaan karena dilakukan secara kolektif. Tapi kalau Anda perginya sendirian, itu tidak bisa dianggap sebagai kebudayaan. Ya, jadi berpola, terus-menerus, continue. Yang ketiga adalah artefak. Ya, ini benda-benda hasil karya manusia. Apapun itu ya. Entah itu laptop Anda, HP Anda, itu semua adalah ciptaan manusia. Ya, printer di rumah kita itu kan bukan ciptaan Tuhan. Itu ciptaan manusia. Tuhan ciptakan otak kita. Tuhan ciptakan kemampuan kita berpikir.
Tapi lampu yang menerangi ruangan kita, meja yang kita jadikan tempat menaruh barang, kursi yang kita duduki, itu tidak langsung Tuhan yang kasih petunjuk. Kita menemukan sendiri. Makanya manusia disebut sebagai the, the second biggest creator in the world. Pencipta nomor 2 terbesar di dunia setelah Tuhan, after God, setelah Tuhan. Ya. Tidak ada pencipta yang lebih besar selain manusia. Hewan belum bisa menandingi manusia. Kalau ada film-film yang kemudian menunjukkan bahwa alien menciptakan ini, menciptakan itu, ya itu masih film ya, masih angan-angan. Tapi sementara ini yang real adalah pencipta terbanyak di muka bumi ini setelah Tuhan ya manusia. Meskipun manusia nggak bisa tuh menciptakan gunung begitu ya. Tapi kalau merekayasa sudah mulai, manusia nggak bisa menambah benua baru gitu ya. Tapi suatu saat mungkin akan nambah karena bikin pulau sudah bisa begitu ya. Jadi mungkin suatu saat mengatur aliran magma itu juga bisa jadi dilakukan. Karena kita pernah tahu beberapa rekayasa magmatik itu di beberapa pegunungan agar ngakalin gunungnya nggak begitu besar kalau meletus, isi dari magmanya ini dikurangi secara terus-menerus. Atau saat kelihatan ada gejala itu dialirkan magmanya keluar. Itu salah satu cara ngakalinya. Sehingga kalau meletus nggak begitu gede-gede amat, nggak begitu banyak merugikan orang. Ya. Intinya manusia ini sudah mulai banyak melakukan rekayasa. Di Cina sudah ada terowongan bawah laut dari Cina ke Makau kalau nggak salah itu. Dan sudah banyak terowongan-terowongan bawah laut yang lain yang digunakan untuk menjadi lintasan bagi manusia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Padahal itu sulit sekali dilakukan, ngebor di bawah laut itu kan sulit sekali. Ya. Nah, itu ciptaan manusia. Nah, kelompok yang di ide tadi itu lebih umum atau familiar disebut sebagai cultural system. Ya. Yang nomor 2 disebut sebagai social system. Dan yang ketiga, physical culture. Ini saya ambil dari teorinya J.J. Honigman dalam karyanya The World of Man. Nah, maka kalau kita sudah paham hal ini, tentu melihat foto-foto di awal tadi ya, nomor 1, ya, 2, 3, dan 4, semuanya ini adalah menjadi bagian dari kebudayaan. Cuman kategorinya yang berbeda-beda. Ya, begitu. Semua ini, keempat ini masuk kebudayaan. Karena semua ini tidak turun dari langit. Ini manusia yang ciptakan. Ini manusia yang kreasikan. Ini manusia yang temukan. Entah itu kemudian ilhamnya dari wahyu dan segala macam, bisa jadi, tapi tidak 100%. Ya. Tidak 100%. Nah, lanjutkan. Jadi indikatornya 3 ini. Kalau Anda melihat 3 bentuk tiga perwujudan ini di sekitar Anda, maka sudah bisa dipastikan itu adalah bagian dari kebudayaan. Hingga yang paling dekat dengan kita, baju kita juga bagian dari budaya. Buktinya baju bangsa-bangsa tiap negara berbeda-beda. Ya. Kita di Indonesia, bangsa ketimuran, memakai baju itu cenderung pakai baju yang berusaha artistik, yang asli loh ya. Kalau yang pakai hot pants itu kan bukan budaya kita itu. Kalau yang pakai t-shirt ketat itu kan bukan budaya kita. Pakai rok mini itu bukan budaya kita. Ya. Budaya kita sebenarnya kalau pakai baju asli orang Indonesia ribet. Karena orang-orang timur ini memang mempertimbangkan sisi-sisi artistik. Baju orang Jepang kimono misalkan juga ribet. Karena mempertimbangkan sisi-sisi artistik. Bandingkan misalkan dengan orang-orang Jerman. Orang Jerman juga wanitanya dikenal sebagai seseorang kelompok wanita yang tidak begitu dekat dengan fashion. Sebab orang sana sukanya praktis. Lebih senang berproduksi ya, karena memang negara industri. Ya ini berbeda. Ya. Nah, gagasan tadi menjadi lebih detail ya. Ini diambil dari bukunya Kunchoro-Ningrat, tapi sebenarnya bukan dari Kunchoro-Ningrat ya, dari Kulo Kok Han yang mengejawantahkan teori bahwa untuk melihat budaya itu paling gampang atau paling lengkap bisa dilihat dari 7 sudut pandang, 7 kategori. Sehingga ini sering disebut sebagai 7 cultural universal. Ya. Pertama adalah bahasa.
Seperti kita jelaskan kemarin, bahasa ini jadi komponen penting yang membuat satu makhluk bisa terkoneksi dengan makhluk yang lain, yang bisa membuat manusia terhubung dengan manusia yang lain, yang bisa membuat manusia berinteraksi dengan manusia yang lain, sehingga kita menjadi makhluk sosial seutuhnya, begitu ya. Dan hari ini kita bisa mencobai begitu banyak bahasa di dunia, dan tidak ada satu kelompok manusia manapun, sekalipun dia tinggal secara terpencil, yang dia tidak memiliki bahasa. Ya. Persoalan kemudian kalau bangsa-bangsa seperti kita ini Indonesia ini, ternyata banyak kosakata-kosakata yang mirip dengan kosakata Belanda, yang mirip dengan kosakata Arab begitu. Yaitu karena memang bahasa itu terkoneksi satu sama lain. Tapi pun seandainya Anda pergi ke pedalaman Papua sana yang mungkin anggota etnisnya hanya 50 orang atau 70 orang, hampir bisa dipastikan mereka akan memiliki bahasa tertentu yang mereka gunakan untuk berkomunikasi satu sama lain. Ya. Oke. Buka semua nih. Sistem pengetahuan, ya. Kita mengenal ada diversifikasi pengetahuan. Ada yang disebut sebagai sosiologi, ada yang disebut sebagai matematika, ada yang disebut sebagai fisika, ada yang disebut sebagai sains, sosial dan segala macam. Pengelompokan itu adalah sistem pengetahuan dan itu manusia yang ciptakan. Sehingga dengan adanya sistem pengetahuan itu kita hari ini tidak kita punya target yang jelas mau belajar apa dalam hidup kita. Anda sekarang sudah menentukan pilihan pada jurusan masing-masing. Ada yang belajar sejarah, ada yang belajar soal perikanan, jadi dokter ikan begitu. Ada yang belajar soal agroteknologi. Ya, sehingga Anda nggak belajar semuanya. Karena kalau semuanya mau dipelajari, nggak cukup umur kita. Umur kita memang kebetulan tidak panjang ya. Hanya sekitar, jarang lah dari kita ini yang bisa berumur sampai 100 tahun dan itu produktif. Yang umur 70 aja sudah mulai banyak penyakit berdatangan, sudah mulai banyak yang meninggal dunia begitu ya. Sehingga kalau kita mau belajar semuanya yang ada di dunia ini nggak cukup umur kita. Beda dengan zaman dulu, zaman Plato, Socrates tuh orang-orang belajar lama sekali sampai gurunya bilang kamu lulus. Kalau sekarang tidak didesain, kamu mau belajar apa, mau menekuni bidang apa, selesaikan dalam waktu tertentu. Harus selesai pada waktu tertentu. Sehingga Anda masuk pada usia berikutnya sudah bisa melakukan produktivitas yang lain. Ya. Beruntung kita hari ini bisa melakukan hal itu, sehingga kita punya cukup waktu untuk mengembangkan diri pada bidang tertentu yang spesifik. Ketiga adalah organisasi sosial. Organisasi sosial. Kalau Anda lihat di seluruh muka bumi ini, sekalipun itu kelompok manusia kecil, mereka pasti menciptakan suatu organisasi di dalamnya. Di kampung kita misalkan kalau Anda ada perumahan baru begitu, ya, baru bikin misalkan kapasitasnya 100 rumah, kemudian mungkin awal-awal tidak terpenuhi hanya 5 atau 10 rumah, tidak membentuk organisasi sosial. Tapi kalau sudah penuh semua 100, pasti naluri kita sebagai manusia akan membentuk struktur tertentu dalam kelompok itu. Bikin RT, bikin RW, bikin bidang A, bidang B, bidang C, selalu begitu. Ya. Di negara apalagi, kita punya begitu banyak jenis-jenis organisasi kelengkapan administrasi negara. Ya. Ternyata kita membutuhkan itu. Belum lagi organisasi yang lahir dengan motif ideologi. Misalkan NU, Muhammadiyah, begitu ya. Mungkin organisasi kemahasiswaan gitu banyak sekali lah, nggak perlu saya sebut ya, banyak sekali ya. Itu adalah memang perwujudan dari naluri kita untuk memiliki kelompok tertentu. Dan itu dijadikan sebagai bagian dari kebudayaan. Keempat adalah sistem teknologi. Ya, seperti sudah kita pahami, semua teknologi ini begitu banyak begitu ya, sehingga harus dikelompokkan menjadi kelompok sendiri. Ya, tidak bisa dimasukkan sebagai sistem pengetahuan. Lebih tepat dimasukkan sebagai sistem teknologi. Dan ini juga didasari pandangan bahwa ke depan banyak teknologi-teknologi yang akan menggantikan posisi manusia, ya. Apalagi di era revolusi industri 4.0. Banyak pekerjaan yang akan segera hilang. Gampangannya adalah, contoh misalkan, kalau Anda bayar tol sekarang, pasti pakai e-money. Nggak ada lagi tuh orang yang di pinggir
Di pos itu yang jagain pos, kemudian narik uang Anda, kasih kembalian. Udah mulai nggak ada. Ya, hampir semua sekarang akan segera pakai bayarnya pakai e-money, ya, uang elektronik. Sehingga harus ada diisi dulu, kemudian tinggal tempel, selesai. Nah, Anda lihat amati di tol itu, pasti satu pintu bisa sampai 5, 6 pos. Nah, itu satu gate, satu rute. Kali berapa? Sehingga banyak sekali orang yang akhirnya tidak bekerja gara-gara itu. Ya, banyak sekali orang-orang yang tidak bekerja gara-gara itu. Nah, inilah peran teknologi. Ke depan semua akan banyak tergantikan dengan teknologi. Dan sehingga perlu dikelompokkan sendiri. Selanjutnya sistem ekonomi. Ini sudah jelas ya. Sistem ekonomi juga menjadi bagian dari kebudayaan karena berkat ini kita menjadi punya panduan sekarang hari ini bagaimana menjalankan ekonomi kita. Pada masa-masa lalu kan kurang jelas itu perhitungan-perhitungannya, ya. Anda mau jual apa, ditukarnya pakai apa, kan barter paling awal. Alat tukar pertama yang digunakan manusia nalurinya adalah barter. Kamu punya apa, dikasih apa sebagai gantinya. Sehingga kadang-kadang nilainya nggak begitu jelas. Lebih mahal yang mana, lebih murah yang mana. Saya ingat betul dulu ada orang yang punya tanah itu luas sekali dari ujung gunung sampai pantai di daerah utara Banyuwangi. Sebagian petak-petak tanahnya hanya ditukarkan untuk barang-barang tertentu yang menurut dia eh, butuh dalam waktu pendek aja sebenarnya. Karena pada masa-masa itu memang orang jarang yang punya mobil, jarang yang punya motor, dan menganggap bahwa tanah ini bukan sesuatu yang cukup berharga. Ya, nilai tanah waktu itu mungkin kalau dirupiahkan, Anda punya uang 50 juta bisa beli hektaran di Banyuwangi. Kalau sekarang nggak mungkin sudah, kecuali di kampung-kampung tertentu ya. Ini ada orang yang tahun-tahun itu, tahun-tahun 80 ke bawah ya sekitar 5 tahun sebelum kemerdekaan lah. Sepetak tanahnya ditukarkan dengan alat elektronik tertentu. Sepetak tanahnya ditukarkan dengan dipan kasur, ranjang kasur begitu. Dan macam-macam yang rasanya kalau diterjemahkan pada masa ini itu nggak masuk akal. Karena tanah hari ini itu adalah jadi sesuatu yang berharga sekali. Orang mau beli tanah, beli rumah itu ngoyo sekali ya sekarang ya. Sulit sekali. Apalagi penghasilan segitu-gitu aja, harga tanahnya naik terus. Nah, itu zaman dulu dibuat begitu. Nah, tapi setelah ada sistem ekonomi, nilai suatu barang bisa ditaksir setara dengan berapa dengan mata uang itu. Jadi penemuan mata uang sekarang ini menjadi penemuan yang cukup penting untuk bisa mengatur kehidupan kita jadi lebih teratur begitu ya. Sehingga lebih jelas ini pertukarannya ya. Lebih jelas ini. Saya keluar apa, saya dapat apa. Kalau saya keluar waktu sekian, saya dapat berapa. Itu lebih jelas ya. Lebih fair. Dan saya kira ke depan akan jauh lebih baik ya untuk itu. Nah, kemudian religi. Religi ini juga dalam konteks pengetahuan sains, antropologi, religi memang dimasukkan dalam bagian kebudayaan. Ya. Sebab tidak sedikit juga yang menganggap bahwa religi ini, ya agama apapun di dunia ini, itu bagian dari rekaan juga dari manusia. Meskipun ada yang menganggap bahwa religi ini juga turun dari langit, sehingga dikelompokkan tuh agama. Ada yang dimasukkan dalam agama langit, ada yang dimasukkan dalam agama bumi, agama semawi dan agama ardi. Nah, agama samawi lebih dikenal sebagai agama-agama Ibrahimiyah ya, seperti Islam, Yahudi, Kristen gitu ya. Itu agama-agama Ibrahimiyah sering dimasukkan sebagai agama samawi karena dianggap betul hal-hal yang terurai dalam kitab sucinya turun dari langit ya, from the sky gitu ya, turun dari langit dari Tuhan ya. Sedangkan agama-agama bumi seperti Hindu, Buddha dan banyak lagi yang lain ya, itu merupakan hasil dari perenungan manusia. Konfusius misalkan, ada orang bijak di Cina itu, kemudian saking bijaknya dia bisa mengukur sebuah keadilan, bisa memberikan saran tertentu, hingga hari ini dijadikan panutan di Cina, Konfusius. Itu juga dianggap sebagai religi, maka dibagi dua seperti itu.
Jadi dalam konteks ini, religi ini dianggap sebagai bagian dari kebudayaan. Karena juga religi menimbulkan dampak kebudayaan. Kalau Anda lihat ya di Indonesia ini, betapa banyak perselisihan ya, kemudian apa namanya, perdebatan, adu argumen juga lahir dari background-nya religi gitu ya. Maka dari itu religi ini kok ada dampak sosialnya, maka dimasukkan sebagai kebudayaan. Ya. Tentu bagi sebagian orang tidak sepakat soal hal itu, karena bagi yang berada di agama Samawi, kebudayaan ini dilahirkan dari agama. Ya, kebudayaan ini dilahirkan dari agama, karena agama memberikan tuntunan yang lengkap, mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Yang Islam juga begitu kan, diajarin semua, diatur semua tuh. Cara mandi lah, cara ini, cara cara kencing, cara makan, keluar rumah, pakai baju bagaimana. Begitu banyak aturannya detail sehingga sebenarnya kalau semua dipakaikan ke dalam kehidupan sehari-hari sudah bisa ya. Maka menjadi tidak heran kalau banyak sekali hukum-hukum ya di dunia ini itu inspirasinya dari hukum-hukum agama ya. Contoh misalkan nggak boleh berzina, nggak boleh mencuri, itu kan inspirasinya dari anjuran anjuran agama begitu ya. Tidak boleh merugikan orang lain, itu kan anjurannya juga dari agama. Ya. Nah, lanjut kita masuk ke kesenian, sudah jelas ya kalau kesenian itu masuk budaya, bahkan sering digabung jadi seni budaya. Nah, orang sering salah kaprah di situ. Jadi sebenarnya kesenian ini hanya bagian kecil dari apa yang disebut sebagai kebudayaan, bukan kebudayaan secara keseluruhan. Ya, itu yang sering orang salah tafsirkan. Dan banyak sekali memang eh, orang-orang yang menginvestasikan waktunya di sini. Ya, terutama bangsa-bangsa timur, itu banyak yang menginvestasikan waktunya di bidang kesenian. Orang Banyuwangi juga salah satu etnis yang banyak menginvestasikan diri di bidang kesenian. Ya karena mungkin tanahnya sudah subur begitu ya. Banyuwangi ini kan juga unik secara geografis. Banjir itu kalau tidak ada hal sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan alamnya begitu ya, nature-nya atau morfologi asli dari Banyuwangi, rasanya banjir itu tidak akan terjadi. Atau air menggenang tapi sebentar. Kalau Anda lihat konturnya itu, Banyuwangi kan turun dari atas, dari gunungan langsung ke bawah. Sehingga air itu harusnya bisa mengalir langsung ke laut. Maka banjir itu sebenarnya sulit terjadi di Banyuwangi. Kecuali ada rekayasa-rekayasa tertentu yang merusak nature asli ya dari Banyuwangi. Nah, tanahnya juga subur. Rata-rata tanah yang dekat dengan gunung berapi ya, kita kan ada Raung dan ada Ijen, itu pasti biasanya subur. Sebab tanah diperbaharui secara terus-menerus. Ada lihat Lumajang misalkan, dekat dengan Gunung Semeru, subur sekali. Ya, apalagi mereka ada aktivitas secara periodik. Tanah diperbaharui dan subur terus. Ya. Nah, balik ke timur, Banyuwangi punya laut, sehingga mancing itu gampang, nanam juga gampang. Nah, kalau kehidupan dasarnya sudah gampang terpenuhi, maka mau ngapain lagi? Akhirnya berkesenian. Ya. Jadi kesenian juga menjadi bagian dari kebudayaan dan itu hanya satu bagian saja, bukan keseluruhan. Sehingga kalau nyebut seni budaya itu salah terjemahan untuk menerjemahkan konsep ini. Nah, selanjutnya saya ingin mengajak Anda untuk mengamati persepsi ya, persepsi Anda. Coba tolong eh, coba tolong komen habis ini ya. Tolong komen. Tolong komen nih ya. Di sini. Oke, saya atur dulu, saya setting dulu. Nah,
tolong komen ya di gambar-gambar berikut ini, persepsi Anda bagaimana ya. Tolong di komen. Nomor 1 ini menurut Anda cantik nggak? Yang nonton nih. Nomor 1 ini menurut Anda cantik nggak? Kalau Anda punya persepsi, nomor 1 ini Anda anggap cantik nggak kira-kira? Iya, karena cewek, Pak. Iya, cewek semua cantik. Tapi kalau Anda jadi laki-laki dikasih perempuan begini mau nggak nikahin? Oh, ada siapa namanya? Ada ini ada yang jawab biasa aja gitu ya. Ada yang jawab biasa Pak, tidak terlalu cantik. Ini yang jawab cantik ini mau ya kalau dijodohin ya. Edi Krisnabayu nih, kalau jodohin mau ya kayak yang nomor 1 ya. Nah, ini persepsi. Ini soal persepsi kita akan coba cek nanti. Cantik Pak karena dia berpenampilan dengan adat. Oh, ini siapa nih? Nggak mau Pak. Menurut saya tidak Pak, lebih ke menakutkan. Nah, ini style ya, selera. Oke, coba kita share lagi. Oke, kita masuk lagi ke gambar berikutnya ya. Tadi nomor 1. Sekarang bandingkan dengan nomor 2. Lebih mending mana? Saya nggak mau Pak, saya cewek juga. Ya iyalah. Oh ini Dwi ini anu ya, cewek ya. DVI PS. Oh, cewek ya. Oke, kasih gambar semua ya. Nah, nomor 4 ini gimana kira-kira? Saya beritahu yang nomor 4 ini di tempatnya sana model. Ya, kita memang ambil foto model. Nomor 4 kira-kira gimana? Masuk nggak? Ini kan nomor 2 Pak. Wow, nomor 2 semua. Cantik Pak karena wajahnya di make up. Nomor 2 Pak. Nah, kalau nomor 5 bagaimana? Kalau nomor 5 bagaimana? Nah, ini nomor 5 nih. Nomor 5. Ada yang mau nomor 5? Oh, tetap 2 nih bagus. Rama tetap mau yang 2. Nomor 2 cantik. Oke. Nomor 5 lehernya kok panjang. Iya, memang ini wanita di daerah Chiang Rai, Thailand. Ya, jadi mereka memakai aksesoris ini dan juga menentukan standar cantik mereka. Kalau ada kesempatan ya pergi coba ke Chiang Rai di Thailand Utara, ada satu kelompok etnis yang pakai seperti ini. Ini dipakai karena untuk menghindari binatang buas. Jadi kalau tangan Anda digigit macan begitu, putus, kan masih hidup nih. Kalau kaki Anda digigit begitu sama buaya, putus, kan masih hidup juga. Tapi kalau leher digigit, putus, kan mati begitu. Jadi leher yang dilindungin. Logikanya ke sana. Ini cantik semua Pak, karena standar kecantikan tiap negara berbeda. Oke. Tapi kita tunjukin dulu dong fotonya ini. Nomor 6 gimana? Ada yang mau nggak? Nomor 6 ada yang mau nggak kira-kira? Itu tradisinya emang gitu, betul tradisinya emang gitu.
Nomor 6 nih, coba dilihat dulu. Gimana nih? Oke nggak? Dengan warna kulit yang seperti itu, dengan apa? Dengan model anting telinga yang kayak gitu. Itu bibirnya lebar kayak begitu ya. Itu digunakan untuk menjelaskan identitas etnisnya. Nah, ini juga sebenarnya ya di tempatnya juga cantik. Ya, ini kita ambil foto-foto yang umumnya dianggap cantik di etnisnya masing-masing, gitu ya. Ini adalah cara berpakaian dari etnis masing-masing yang kita ambil dari berbagai negara. Tapi saya kira kebanyakan laki-laki di kelas Anda akan melihat yang ini yang bisa dianggap cantik begitu ya. Saya kira loh kebanyakan persepsi kawan-kawan Anda yang laki-laki nomor 7 ini yang dianggap cantik. Kalau dikasih nomor 7 mau nggak? Nah, saya kira persepsi Anda banyak ke sana, yang nomor 7 ini. Ya. Sebab apa? Kita sudah terbiasa versi kita yang nomor 7 gitu ya. Versi kita yang nomor 7. Nomor 7 kayaknya nggak mau nolak, Pak. Ya iya. Ya, persepsi kita sudah ke sana. Ini ukuran cantik kita kayak gini. Tapi kalau kita pergi ke tempat-tempat tertentu yang mungkin nomor 1 ciri pakaiannya, mungkin kita sudah cukup dengan itu. Kalau kita pergi ke negara-negara tertentu yang nomor 4 stylenya kayak begitu, dan Anda lahir di sana sejak kecil ya, Anda lahir di sana sejak kecil, Anda nggak pernah lihat wanita kulit putih begitu, Anda nggak pernah lihat blonde ya, Anda nggak pernah lihat orang-orang yang seperti nomor 7, mungkin Anda akan cukup dengan nomor 4. Ya, dan saya yakin betul kalau Anda terlahir di wilayah yang semua isi wanitanya nomor 6, maka Anda pun akan menganggap nomor 6 itu ya cantik juga begitu ya. Saya pernah ada teman begitu ya. Dia awalnya kuliahnya di Bandung, kemudian kerja di pedalaman Papua begitu ya. Agak lama, sampai bertahun-tahun begitu ya. Awalnya karena dia kuliah di Bandung begitu, tentu standar kecantikan orang Bandung, perempuan Bandung ya begitulah Anda bisa lihat, cantik-cantik begitu ya. Tapi setelah pindah ke pedalaman Papua, karena tiap hari dia kerja di proyek-proyek di sana, lama-lama referensi standar cantiknya berubah. Setelah bertahun-tahun dia akhirnya melihat, oh ternyata orang-orang sini ya baik juga. Orang Papua ini baik juga. Padahal awal dia masuk kok gini amat orang Papua. Oh ternyata ternyata orang-orang Papua ini manis juga gitu ya. Ternyata orang-orang Papua ini manis juga, sehingga rasa-rasanya kalau saya dekat dengan salah satu dari mereka nggak masalah deh gitu ya. Jadi setelah sekian lama berdiam diri di Papua, persepsinya berbeda. Sehingga pada akhirnya dia memutuskan untuk menikah dengan wanita Papua. Itu real saya tahu sendiri, kawan saya begitu. Akhirnya standar cantiknya berubah setelah dia lama tinggal di situ. Ya kalau Anda tinggalnya di Banyuwangi, nonton TV terus, nonton sinetron terus, ya persepsi Anda akan ketujuh. Tapi kalau Anda sudah agak lama tinggal di pedalaman, sepertinya tidak bisa pulang begitu, akan kerja di situ terus, ya kemungkinan Anda berubah persepsinya itu. Ini hanya soal pembiasaan saja, ya. Hanya soal stock of knowledge dalam pikiran kita, gitu ya. Nah, kita masuk ke berikutnya. Ada 6 jenis bahan makanan nih, ya, di slide berikutnya. Pertama itu ada golongannya belalang dan ulet-ulet ya. Ini kalau Anda yang pernah ke Thailand, ini sering dijajakan dalam street food ya. Nggak banyak yang beli, saya tahu sendiri ketika saya ke sana nggak banyak yang beli, tapi yang foto banyak. Sehingga sampai di sana di gerobaknya ditulisin
you want foto 10 baht begitu ya. Harus bayar 10 baht kalau foto aja. Karena kebanyakan orang nggak mau beli, hanya foto aja. Gitu ya. Sulit untuk bisa berkompromi dan menerima bahwa nomor yang gambar pojok ini, yang pojok kiri atas ya di layar, itu bisa dimakan dan enak dimakan. Agak lama kita bisa berkompromi soal itu. Tapi kalau nomor 2, tengah atas, begitu, saya kira semuanya kita bisa makan orang Indonesia. Tapi perlu Anda ingat, orang India tidak bisa makan ini. Bahkan dengan sangat jelas hari ini konflik di India itu juga karena persoalan sapi. Kenapa bisa demikian? Sapi ini dewanya orang Hindu. Lah kok sama orang Islam dibunuh, dimakan lagi, dimasak jadi macam-macam, jadi inilah, jadi itulah dimakan, ya, masuk perut jadi kotoran. Ya, energinya diambil. Wah, ini penghinaan sekali, masa masa junjungan kita dimakan begitu ya. Konflik betul itu. Konflik, ya. Kawan-kawan kita di Thailand Selatan juga kemarin mengeluhkan hal yang sama. Ya. Mereka orang muslim minoritas di Thailand Selatan, hanya 3 provinsi yang muslim di sana. Waktu Idul Kurban, mereka menyembelih kurbannya itu di tempat yang benar-benar tertutup, jangan sampai ketahuan orang lain karena mayoritas Buddhis. Dan Buddhis di Thailand itu tidak ada bedanya dengan Hindu. Mirip-mirip. Ada kuilnya dan segala macam. Kecuali kalau sudah pakai pakaian biksu itu baru kelihatan. Tapi kalau Anda lihat rumahnya sekilas dari depan kok kayaknya orang Hindu gitu. Saya keliling ke kampung, di kampung-kampung itu kok ada bunga-bunga apa segala macam, ini kayak Hindu begini kalau di tempat kita. Ya. Itu juga jadi problem. Nggak mungkin orang India menganggap sapi ini enak dimakan. Yang pojok kanan atas ini sagu ya. Mungkin ada yang pernah makan. Saya pernah makan ini dan sulit untuk bisa menerima. Ya. Tapi setelah 10 harian saya di Maluku begitu, bisa saya akhirnya menerima makan ini. Enak kok ternyata. Ya, karena sudah terbiasa. Berikutnya yang bawah ini bagian dari seafood ya. Ini juga enak lah, ya, enak. Tapi beberapa orang tidak bisa makan seafood. Entah ada alasan tertentu ya, karena mungkin soal pembiasaan yang nggak biasa makan seafood. Karena seafood ini hanya akan biasa dimakan bagi orang-orang yang mereka punya wilayah laut. Bagi negara-negara yang landlocked gitu ya, landlocked ya, bukan lockdown ya, landlocked, terkunci di dalam benua, itu mungkin akan jarang makan seafood. Ya. Jadi kalau kita orang Indonesia harusnya itu sering makan seafood. Ya. Geser ke tengah, bawah, ya ini biasalah ada nasi dicampur gitu ya. Ini makanan Jepang. Makanan nomor pojok nih, bahan makanan pojok ini babi, pojok kanan bawah. Tentu orang Indonesia jarang ada yang bisa makan, begitu ya. Terutama Muslim karena nggak boleh. Meskipun memang betul rasanya enak. Meskipun betul rasanya enak. Saya pernah tidak sengaja makan ini. Setelah diberitahu memang babi ini kenapa dijadikan bahan penting ya bagi makanan, entah minyaknya, entah dagingnya, karena memang bikin makanan tambah enak gitu ya. Bikin makanan tambah enak. Ya. Untung nggak sengaja begitu ya. Tapi kalau saya tahu nggak akan saya mau dengan makanan itu. Sehingga di luar Indonesia ini memang banyak makanan-makanan yang tidak jelas kehalalannya dalam perspektif kita karena kita nggak tahu bahan dasarnya. Terutama kalau sudah kecampuran babi, minyaknya rata-rata pakai gitu ya. Kadang-kadang lemaknya dipakai itu membuat makanan jauh lebih enak. Nah, maka dalam hal ini kita bisa pahami bahwa ternyata latar belakang kebudayaan memunculkan berbagai perbedaan. Ya, kebudayaan itu tidak hanya terpecah jadi 7 kultural universal tadi yang menghiasi kehidupan kita, tapi juga mengisi cara berpikir kita, mengisi perspektif dalam pikiran kita. Sehingga ini kemudian membuat kita atau mempengaruhi kita, mempengaruhi cara kita memandang sesuatu. Ya, latar belakang kebudayaan itu. Yang berlatar belakang kebudayaan Hindu nggak akan mau makan sapi itu kan masuk dalam kerangka berpikir kita. Nah,
Kita masuk lagi ke slide berikutnya, Anda bisa lihat beberapa foto itu. Kalau ada orang-orang itu masuk ke wilayah Banyuwangi, ya, pikiran pertama kali yang kita pikirkan, ya, pasti ada sesuatu yang aneh. Kalau ada yang pojok kiri atas nih, kalau masuk ke Banyuwangi mungkin kita ngiranya ada orang mau karnaval, ada festival, kok pakai begini. Jangankan itu, yang sudah sering kita lihat sekali aja yang tengah ini, pakai cadar begini, kita sering anggap aneh, gitu ya. Sering anggap ini nggak lazim. Apalagi yang model-model pojok pojok kiri atas, pojok kanan atas, pojok kiri bawah, ya pasti kita akan anggap ini kok aneh sekali ada di Banyuwangi, karena kita nggak terbiasa. Padahal di tempatnya ini biasa. Jadi kebudayaan itu soal pembiasaan saja. Sehingga dengan kita memahami seperti ini, harusnya kita tahu bahwa tidak ada satu kebudayaan yang benar-benar unggul dari yang lain, kecuali dikonfirmasi oleh sains, gitu ya. Nah, sebagai contoh ini ada namanya suku Yanomamo di perbatasan Venezuela dan Brazil, ya. Ini jadi etnis yang sering dikaji oleh para antropolog begitu, karena dianggap sebagai etnis atau suku yang benar-benar asli, tidak kecampuran oleh dunia luar. Kalau di Indonesia kan kita punya seperti suku Baduy begitu ya. Dia ada Baduy luar, ada Baduy dalam. Kalau Baduy dalam benar-benar dia asli, nggak kecampuran dunia luar begitu ya. Makan apa segala macam dia ciptakan dari hasilnya sendiri. Ini juga sama. Ini lebih terisolir lagi, sehingga kalau orang mau ke sini butuh perjuangan ya ke wilayah ini. Mereka tidak mengenal Facebook, mereka tidak mengenal apapun ya. Mereka betul-betul mempunyai hukum-hukum, norma-norma yang mereka buat sendiri. Nah, ada yang menarik di sini. Orang di sini ya, anak-anak kalau misalkan ditampar orang tua, tapi mereka tidak salah, ya. Kalau ada anak di sana ditampar orang tua tapi tidak salah, kemudian menampar balik orang tuanya, bapaknya begitu, itu tidak masalah. Bahkan orang-orang sekitarnya, tetangga-tetangganya akan mendukung. Kok kamu tidak salah, nggak apa-apa tampar balik. Nah, itu bandingkan dengan Indonesia. Kalau Anda nampar bapak Anda, nampar ibu Anda, sekalipun Anda benar, Anda tetap akan dicap sebagai anak durhaka. Anda akan tetap dicap sebagai anak pembangkang, gitu ya. Nah, tentu mereka tidak salah, karena ukuran kebenaran mereka itu yang dipakai. Dan semua sepakat dengan hal itu. Bahwa anak ini boleh melawan orang tua kalau mereka tidak salah. Nah, kita kan beda, salah ya tetap aja harus hormati orang tua kan begitu. Memang culture-nya berbeda, jangan dicampur aduk ya. Ya di sini ada lahir di sini, ikut dengan culture keluarga Anda, ikuti itu. Jangan ngikutin yang suku ini begitu ya. Tapi saya ingin tunjukkan bahwa kadang-kadang ada nilai-nilai kebudayaan di kebudayaan A itu dipahami terbalik oleh kebudayaan B. Ada yang oleh kebudayaan A dianggap baik, oleh kebudayaan B dianggap kurang baik. Ada yang oleh kebudayaan A dianggap sesuatu yang bermanfaat, oleh kebudayaan B tidak dianggap bermanfaat. Ini perspektif melihat sesuatu. Ya. Dan semuanya, mana yang lebih unggul Pak kalau begitu? Yang lebih unggul tentu yang setelah dikonfirmasi oleh sains, kalau itu berkaitan dengan kesehatan. Contoh misalkan, kalau Anda pergi ke pedalaman begitu, kan banyak itu yang tidak sikat gigi, tidak pakai sabun, bahkan ukuran rasa malunya saja masih sedikit. Anda lihat suku-suku kayak begini nih, ukuran malunya di mana? Kan sedikit itu, tidak lengkap satu badan. Nah, kalau kita kan sudah komplit. Bahkan kita berpakaian secara salah pada forum yang tidak tepat saja, kita sudah malu, begitu ya. Jadi konsep malu kita sudah berkembang sedemikian rupa, lebih sampai ke arah pantas tidak pantas, elok tidak elok. Nah, kalau ini enggak ini, ya. Jadi sains akan mengkonfirmasi. Tentu kalau budaya tidak mandi itu apakah bagus? Kan tentu tidak. Banyak kuman dan segala macam itu perlu diperbaiki ya. Oke. Oke, suaranya hilang ya. Oke, coba saya cek.
Oke, suaranya hilang. Sudah masuk suaranya? Sudah masuk suaranya ya? Coba coba tes. Oke, coba tes suaranya. Komen ya kalau sudah masuk. Komen kalau sudah masuk ya. Oke, saya kira sudah masuk ya suaranya ya. Coba nih saya cek pakai pakai HP saya. Oke, saya kira masuk ya. Nah, kita lanjutkan. Oke, suaranya sudah ya, sudah ya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Oh ya, sudah masuk. Nah, kita kembali ke sini. Nah, saya ingin Anda mengomentari kira-kira kehidupan masyarakat di tempat-tempat berikut seperti apa. Nah, ada yang tahu ini di mana? Ada yang tahu foto ini di mana? Atau ada yang pernah ke sini? Ada yang pernah ke sini nggak, teman-teman? Wilayahnya cekungan, begitu, ada padang rumput. Ya, kira-kira di mana? Ada yang tahu? Ada yang pernah ke sini? Dan kira-kira, coba Anda tebak, wilayah ini kehidupan orang-orangnya seperti apa? Orang-orangnya hidup dengan cara apa? Di lereng gunung Pak ya, gunung mana gitu ya? Apa gunung Gunung Galunggung apa gunung mana ya? Coba jawabannya gini aja. Kira-kira orang-orang di kehidupan ini hidup dengan cara apa? Ada nggak orang-orang yang di wilayah ini hidup dengan cara jadi nelayan? Rasanya rasanya juga tidak mungkin orang di sini hidup sebagai nelayan. Ada yang nebak Bromo ya. Bagi yang belum pernah ke Bromo, ini memang Bromo, tapi bukan Bromo bagian depan ya. Jadi kalau Anda lewat Malang, lewat belakang begitu, wilayah ini adalah bagian belakang Bromo. Kalau diterusin tuh di wilayah sebelah kiri ini, sebelah kiri dekat ibu-ibu ini bawa arit ini ya, itu lurus bisa ke arah Lumajang begitu ya, pakai motor ya. Yang di bawah ini sering dipakai jalur sebagai jalurnya balapan road race gitu ya, pakai motor-motor gunung begitu. Nah, ya moga-moga Anda bisa ke sana ya. Ini kalau Anda bisa ke sini ini menyenangkan sekali wilayahnya nih. Biar biar tahu ternyata bumi itu luas sekali dan jalannya masih sulit. Menyenangkan. Nah, orang-orang di sini tentu tidak akan berprofesi sebagai nelayan karena nggak mungkin, ya. Karena nggak mungkin. Kalau Anda lihat ini ada orang ya dengan pakaian seperti ini bawa arit, maka sudah bisa dipastikan orang ini mau ngapain. Dia mau cari rumput, pasti dia punya ternak di rumahnya, begitu, ya. Nggak mungkin ngasih makan ikan, pasti ngasih makan sapi atau mungkin dia ngasih makan kambing ya. Kalau ada apa daun-daun di situ kasihkan kambing gitu ya. Pasti kisaran itu yang dia kerjakan, bukan mancing ikan atau jaring ikan. Nah, ternyata pekerjaannya akan menyesuaikan dengan geografis di sekitarnya. Nah, kalau ini ada yang tahu mungkin ya. Ini di wilayah masih Jawa Timur juga. Ini di wilayah Lumajang ya. Tempat di mana dulu ada aktivis yang melarang
apa namanya, pengerukan pasir dibunuh. Saya ke situ sekitar seminggu sebelum ada orang dibunuh, begitu ya. Jadi memang di Lumajang itu pasir melimpah ruah, begitu, melimpah sekali, karena tiap tiap waktu tertentu secara periodik Gunung Semeru ada aktivitas dan keluar pasirnya, batu-batunya, dan bagus terus. Beda dengan Banyuwangi nih. Kalau sekarang cari pasir di Banyuwangi yang bagus di mana? Kan tidak banyak. Paling-paling ada pasir-pasir di dalam bukit pegunungan begitu yang campur tanah. Sehingga kalau dibuat bangun, pecah itu tembok. Kita paling dekat ngambil dari Situbondo, pasir-pasir kita yang buat ngecor. Tapi kalau ngecor pakai pasir-pasir dari Lumajang, bagusnya luar biasa. Nah, eh, ini ada banyak lahan-lahan pertanian di sini. Maka dengan suburnya tanah yang karena aktivitas gunung berapi tadi, orang sering atau memilih profesinya sebagai seorang petani. Ya, kalau wilayah laut seperti ini tentu profesi utama yang mereka akan segera pilih bukan bercocok tanam, tapi pasti memanfaatkan apa yang ada di laut. Ya. Nah, bagaimana dengan foto yang seperti ini? Ini lebih lereng pegunungan lagi ya. Mungkin ada yang pernah ke sini? Lereng pegunungan ini saya kira pernah ya. Ini wilayahnya dekat kita. Ya. Wilayahnya dekat kita, mungkin ada yang pernah ke sini. Tentu mungkin ada yang tahu ya, bisa disebutkan di mana. Kalau Anda amati, kira-kira pekerjaan mereka yang di sini paling banyak dikerjakan apa? Ya, tentu melihat lereng yang begitu, terus aktivitasnya di gunung, pasti kebanyakan orang yang akan di sana menanam sayur. Anda bisa lihat itu. Ya, ini ada foto orang. Kalau dalam ngambil foto lokasi dalam konteks geografi, orang begini nih, orang, sepeda motor, mobil, itu difoto bisa dijadikan apa? Dijadikan skala untuk mengukur wilayah sekitarnya. Kalau tinggi orangnya segini, Anda lihat tanah di sebelah kirinya ya. Sayang mau saya nggak keluar ya. Tanah di sebelah kirinya, maka Anda bisa lihat tanah di sebelah kiri ini, trek lintasan ini tinggi nih. Tanah gundukan tanah di sebelah kiri ini tinggi. Dan Anda bisa lihat kemiringan lereng ini seperti apa miringnya. Ya. Jadi bisa ketahuan. Nah, orang normal perempuan seperti ini tingginya sekitar 150 sampai 160. Maka tinggi dari trek yang dibuat ini, lahan yang dikepras ini ya sekitar itu, lebih tinggi lagi. Ya. Oke, tadi ada yang jawab. Gambar kedua sebagai petani Pasirian, ya betul tadi di Pasirian ya. Itu memang di Pasirian. Ya ini di lereng gunung, ini bukan di Ijen tapi masih di Lumajang ya. Arah Senduro sana di B29 itu. Kalau Anda pernah tahu sana ya. Wisatanya cuma wisata foto lah kira-kira ya. Tapi saya ke sana keperluannya waktu itu kuliah untuk pemetaan lahan. Nah, Anda bisa lihat itu. Orang di sana pasti banyak berprofesi untuk bercocok tanam. Meskipun pemilihan caranya untuk bercocok tanam kadang-kadang kurang tepat. Tanah miring seperti itu ditanamin sayur mayur. Maka sudah bisa dipastikan agak kurang tepat. Karena kalau tanah miring sekali, kemudian tidak ada penyangganya, dia cenderung longsor. Lebih tepat seharusnya kalau miring-miring banget itu ditanamin tanaman yang punya akar kuat sehingga menjaga kerapatan tanah. Begitu. Kalau ditanamin sayur, begitu ada muatan air besar, dia bisa cenderung longsor karena nggak ada yang menahan tanah di situ. Tapi setidaknya, gara-gara tanahnya banyak, orang akhirnya beraktivitas dengan cara menanam sesuatu. Meskipun kadang-kadang yang ditanam kurang tepat. Sehingga di situ tuh banyak sayur tuh. Kubis, sawi, begitu ya. Mungkin ada terong. Terus ada sebagian juga stroberi di daerah sedikit begitu ya. Nah, jadi ternyata aktivitas seseorang akan menyesuaikan di mana mereka berada. Nah, kalau di wilayah seperti ini, kira-kira pekerjaan paling banyak apa?
ya. Dengan banyak gedung perkantoran seperti ini ya, dengan apa namanya, eh, banyak gedung-gedung tinggi begitu ya, wilayahnya ramai. Nah, kira-kira dengan wilayah seperti ini ada nggak orang yang bekerja jadi nelayan atau jadi petani? Di lingkungan ini pasti banyaknya ya kerja kantoran ya. Jadi kalau Anda tahu ini di wilayah Tugu Tani, Jakarta ya. Kalau Anda ada yang pernah jadi aktivis begitu, kalau mau demo-demo ini adalah spot paling sering dibuat demo aktivis mana aja ya, selain Monas ya. Ini sering jadikan tempat demo ya. Karena dekat dengan gedung-gedung. Itu banyak gedung-gedung itu, kementerian-kementerian macam-macam itu di situ. Ada banyak gedung-gedung tinggi itu perkantoran kementerian. Jadi ngumpul di situ ya. Nah, maka hubungan tadi ya, hubungan beberapa gambar tadi itu berkaitan dengan pandangan tentang hubungan manusia dengan alam. Ya. Pandangan pandangan tentang hubungan manusia dengan alam. Jadi, pandangan pertama, kalau posisinya begini nih, ada nature, ada human, ada alam, ada manusia, ya. Kalau alam yang mengontrol manusia, ya, maka itu disebut sebagai determinisme. Alam yang mengontrol manusia. Ya, kok contoh tadi ya, pegunungan maka orang-orangnya nggak akan melihara ikan, meliharanya kambing. Di laut dekat dengan pesisir orang nggak melihara kambing, meliharanya atau dia berprofesi sebagai nelayan begitu ya. Di perkotaan orang ya juga tidak kerja dengan cara-cara yang tadi, kerja kantoran, mungkin buka fotokopi atau jual gorengan gitu. Di sekitar apa namanya Tugu Tani itu banyak orang jual bakso sama gorengan ya. Saya pernah makan di situ di wilayah itu, terus ditanyain gitu dengan logat sana, saya bilang saya dari Malang begitu karena saya kuliahnya di Malang. Oh dia ngaku ternyata dari Madiun. Saya bilang saya hanya berapa waktu di situ, ditambahi makanannya itu, bahkan digratisin macam-macam karena dianggap perantauan jauh, kasihan sama saya mungkin ya. Nah, lari sekali di warung itu karena banyak orang kantor-kantor kalau makan nanti ke sana sama dia itu, ngopi, beli ini, beli itu dan dia terkenal dengan gorengannya yang lezat karena memang orang Jawa ini pembuat gorengan. Maksudnya Jawa itu kan kalau bagi orang Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur ini orang Jawa, ya. Terutama Jawa Timur ini dianggap sebagai pembuat gorengan paling lezat gitu ya. Saya juga pernah ke Maluku itu yang jual gorengan ternyata sama aja orang Jawa Timur, orang Tuban, orang Surabaya, jual sate juga orang orang Madura begitu ya. Sate Madura terkenal di mana-mana. Jual pecel ya masih orang Blitar begitu ya, orang Madiun ya. Ya, orang Jawa Timur ini masih terkenal di sana ya. Nah, kerjaannya akan ke sana, menyesuaikan dengan apa lingkungan di sekitar. Ini berarti didikte oleh alam ya. Banyak sekali manusia yang didikte oleh alam. Dan pandangan seperti itu, bahwa pandangan bahwa manusia itu memang seharusnya didikte oleh alam itu disebut sebagai determinisme. Kemudian, jika posisi nature dan manusia ya di posisinya adalah manusia yang berusaha mempengaruhi alam, itu disebut sebagai posibilisme. Ya, posibilisme, possible, kemungkinan, begitu ya. Jadi ada orang-orang yang menganggap bahwa kalau posisi alam seperti kita ini, saya jangan menyerah. Ya, saya jangan menyerah, saya harus ciptakan sesuatu. Oh, itu sudah banyak dikerjakan oleh banyak bangsa di dunia. Nggak bisa ngalirin kabel lewat tiang, ya dimasukin dalam tanah. Ya. Ngalirin listrik antar pulau dimasukin laut. Itu sebenarnya posibilisme itu. Konsep dari posibilisme. Kalau nggak ada posibilisme ya tiap pulau pemancar sendiri. Gitu. Karena laut itu dianggap sebagai pemisah yang luar biasa dari kehidupan kelompok manusia di satu tempat dengan tempat yang lain. Itu namanya posibilisme. Banyak orang-orang yang melakukan ini. Bikin terowongan bawah laut itu bagian dari pandangan posibilisme, ya. Dan
Mari kita lihat fenomenanya dalam skala dunia. Negara-negara yang posibilisme dengan negara-negara yang hanya menerapkan determinisme, kira-kira lebih maju yang mana? Anda bisa lihat nih petanya. Cina itu coba Anda lihat ya. Tahu peta Cina tahu ya, itu nggak ada tulisannya Cina, tapi saya harap Anda ngerti Cina posisinya di mana. Ya. Yang dia produksi adalah electronic equipment dan machinery. Jadi alat-alat yang mereka ciptakan, berarti mereka tidak semata-mata ngambil dari bahan buminya. Dan sekarang jadi negara maju. Bandingkan ya dengan negara-negara yang hanya ngambil hasil alamnya. Kayak Afrika tuh, di bagian Afrika, Afrika hampir semua Afrika itu hanya ngambil yang dari alam. Ya, kayak Kongo itu ya, Ethiopia, hampir semuanya tuh. Ngambilnya oil, emas begitu ya. Itu aja yang diambil. Bandingkan dengan Amerika. Negara Amerika kan maju nih. Dia ciptakan banyak hal ya. Semuanya yang sifatnya capital goods. Entah itu apa namanya spare part kendaraan, komputer, softwarenya kita pakai Microsoft sekarang itu juga dari Amerika begitu ya. Itu yang diciptakan. Memang ada beberapa negara maju yang dia bisa memproduksi sesuatu dan juga jual hasil alamnya ya, kayak apa namanya Australia, Rusia ini kan negara maju. Rusia meskipun dia jual minyak begitu ya sama dengan Arab dan turunannya, tapi mereka juga salah satu negara yang punya teknologi luar angkasa. Ya. Bandingkan misalkan dengan ini ada lagi negara maju yang dia tidak hanya sekedar menjual yang ada di buminya, tapi memperbanyak kapasitas produksi dari hasil alamnya secara terus-menerus. Contohnya adalah Selandia Baru. Anda bisa lihat di pojok itu, pojok kanan bawah ya. Saya harap Anda bisa ketemu di dekat Australia. Ditulis sebagai dairy products. New Zealand atau Selandia Baru dikenal sebagai negara yang banyak memproduksi susu dan salah satu yang terbaik untuk urusan merawat dan mesejahterakan petani atau peternak sapi di sana. Bahkan sampai ada anggapan di New Zealand ini jumlah kambing itu kadang-kadang jumlahnya bisa lebih besar daripada jumlah manusianya. Ya. Dan mereka melayani kebutuhan susu hampir seluruh dunia. Jadi ternyata yang lebih banyak menerapkan aspek posibilisme itu menjual sesuatu yang tidak hanya dari alamnya, itu mereka lebih maju. Yang hanya menjual apa yang ada di alamnya itu kan determinisme. Saya punyanya ini, saya jual itu. Kan itu aja. Itu determinisme, didikte oleh alam. Ini bisa teruskan ya, ini biar cepat ya, kita sudah hampir 1 jam. Nah, ini peta-peta pembagian negara kedua dan negara ketiga ya. Ya, kita terusin aja deh. Nah, setidaknya nih, negara-negara bagian utara ini dianggap lebih maju dibandingkan negara-negara bagian selatan, kecuali Australia dan Selandia Baru. Karena mereka sering mencipta sesuatu, tidak hanya menjual hal-hal yang ada begitu saja, tapi diproses dulu. Dan hingga hari ini negara pencipta, negara kreator lah yang akan maju. Ya. Oke, kita masuk ke terakhir ya. Dan ini adalah grafik di mana kaitannya dengan budaya tadi ya. Saat seseorang melihat atau merespon budaya baru yang masuk. Pertama pasti ada namanya culture shock. Contoh misalkan, kalau Anda sekarang tinggal di Banyuwangi, tahu-tahu tinggal di Jakarta. Di Banyuwangi apa-apa murah, di Jakarta apa-apa mahal. Pasti akan terjadi culture shock. Kaget begitu ya. Contoh di Banyuwangi misalkan, nggak pernah ada turis asing, tahu-tahu banyak turis asing misalkan nanti ya, karena banyak festival. Pasti nanti akan ada culture shock. Karena orang asing bawa budaya ini itu yang berbeda dengan kita, yang mungkin nggak sesuai dengan nilai-nilai religiusitas kita, kaget itu nanti. Culture shock itu terjadi. Tapi kemudian secara lambat laun, kecenderungan orang itu akan mengerti. Muncul namanya culture understanding, memahami. Oh ternyata budaya mereka yang memang begitu.
Ya. Tradisi mereka memang begitu, cara mereka memang begitu. Nanti barangkali ada orang barat datang ke Banyuwangi begitu, kemudian mereka dengan stylenya yang begitu, kebiasaannya mereka yang begitu, kita akan segera memahami. Akhirnya kita juga akan masuk pada tahap di mana namanya honeymoon period. Ikut berlarut pada apa yang mereka bawa. Sudahlah, karena kita sudah paham mereka seperti itu, ya kita nikmatin aja sudah apa yang mereka bawa, toh kita dapat keuntungan misalkan. Hingga akhirnya muncul namanya acculturation. Ya. Ini juga banyak terjadi ketika misalkan Anda punya pasangan begitu, istri atau suami yang berbeda budaya, pasti awal-awalnya akan banyak banyak cekcok begitu ya, karena ada culture shock, ada yang berbeda. Apalagi yang dimana pasangannya itu perbedaan budayanya agak jauh. Misalkan orang Jawa dengan orang Indonesia Timur itu kan jauh sekali selisihnya. Bisa ada culture shock gitu. Tapi setelah lama-lama kemudian akan muncul pemahaman satu sama lain, muncul masa menikmati dan ada akulturasi. Ya, ada akulturasi. Nah, ini dinamakan sebagai cross cultural knowledge. Jadi budaya itu kalau berbeda dengan kita, dengan budaya kita yang selama ini kita miliki, pasti kita akan shock, pasti kita akan berusaha menolak, resisten gitu ya, reject gitu ya. Tapi setelah beberapa waktu, kita akan mulai memahami dan menikmati, akhirnya muncul jenis budaya baru dengan tidak meninggalkan corak budaya-budaya yang lama. Jadi ada budaya dalam percampuran budaya ada dua istilah, akulturasi dan asimilasi. Kalau akulturasi itu masing-masing ciri kebudayaan masih ada, sedangkan kalau asimilasi budaya A ditambah budaya B menciptakan budaya yang baru. Nah, kira-kira begitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, tolong disampaikan ya di komen. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada sinyal. Oke, yang nggak ada sinyal nanti bisa nyimak lagi ya, nggak apa-apa. Ini ada berapa yang nggak bisa di ini. Oke, silakan kalau ada yang bertanya. Ada yang komen kalau tidak salah di pelajaran sosiologi ada. Ya ini sebagian memang bagian dari sosiologi. Ini kan bagian ilmu sosial. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Ini ada 14 yang masuk di notif saya yang lagi nyimak. Oke, silakan. Yang ada pertanyaan? Oke, saya kira semua bisa komen ya. Kok nggak ada masalah ya untuk bisa komen di postingan ini, gampang kan ya? Karena kemarin ada trouble di teman-teman sejarah kok komen nggak bisa katanya. Ini bisa semua kok, banyak yang bisa komen. Belum ada yang tanya nih, jangan-jangan belum ada pertanyaan. Oke, sementara belum ada yang ditanyakan. Oke, gini aja sambil dipahami, dilihat-lihat lagi. Barangkali nanti ada pertanyaan, nanti bisa ditabulasi ya, bisa ditabulasi. Kemudian akan kita siapkan sesi tertentu untuk membahas pertanyaan-pertanyaan itu dengan format seperti ini. Jadi kita rangkum, dijadikan satu jawabannya ya. Kemudian nanti ujian tengah semester kita akan lakukan dengan format seperti ini ya, menggunakan teknologi seperti ini. Jadi kita berharap Anda berusaha ada koneksi yang baik ya. Tentu memang ini ada pengorbanan sedikit soal pulsa segala macam. Tapi kalau bisa nanti numpang wifi tetangga atau bagaimana, numpang aja nggak apa-apa ya, biar anda bisa agak ringan. Toh wifi itu kalau dipakai nggak dipakai juga apa namanya bayarnya sama gitu ya. Kan unlimited itu. Dipakai nggak dipakai bayarnya sama. Jadi harapannya
koneksi bisa bagus. Dan teknologi memang membutuhkan infrastruktur seperti ini ya. Jadi ini memang aplikasi yang banyak dipakai oleh orang-orang luar negeri untuk broadcast, untuk mengisi seminar, webinar, untuk menjelaskan hal-hal yang sifatnya perlu dijelaskan begitu ya. Banyak training-training penting juga dijalankan dengan program ini. Jadi memang ini ya yang cukup sering dipakai sehingga saya pakai ini ya. Tidak pakai WhatsApp group. Kalau WhatsApp group hanya pakai voice note terus-menerus. Oke, nggak ada lagi ya. Oke, kalau nggak ada, oh ini ada yang tanya nih. Nah, ini persoalan pribadi-pribadi saya sulit untuk bisa jangkau ya, tapi saya berharap kalau bisa kolektif gitu ya. Ada tetangga yang baik hati bisa di ini ya. Tiap orang nanti problemnya beda-beda. Saya sulit bantu lah untuk sampai ke situ, saya sulit untuk bisa bantu ya. Oke, oh ada yang tanya nih. Bagaimana untuk menyikapi bila kita memiliki pasangan yang berbeda? Berbeda maksudnya berbeda apanya nih? Berbeda budayanya harusnya ya, bukan berbeda apa gendernya. Kalau gendernya memang harus beda ya, gitu ya. Tapi kalau kerangka berpikirnya berbeda, itu wajar. Ya pasti memang begitu. Contoh misalkan, teman-teman saya cerita, ada yang bermasalah di awal-awal, yang dia pasangannya berbeda etnis. Misalkan Jawa nikah dengan Madura. Itu pasti banyak problem itu, awal-awal. Jawa nikah dengan Padang. Jawa nikah dengan Ambon. Pasti banyak problem itu. Maka seperti yang saya katakan tadi, pasti ada shock di awal, pasti ada perasaan kok gini amat ya. Tapi ingat bahwa kerangka otak kita itu apa namanya? Kerangka otak kita di sini itu ada namanya RAS. Di belakang otak itu ada namanya RAS, Reticular Activating System. Kecenderungan manusia di awal itu memang mereject sesuatu, menolak sesuatu. Tapi kalau direpetisi, diulang-ulang terus-menerus, dia akan jebol. Dan pada akhirnya akan menganggap hal yang dia jumpai itu sebagai sesuatu yang biasa. Sama seperti cerita ketika teman saya tinggal di pedalaman begitu, awalnya tidak suka, tidak punya standar, tidak punya dasar untuk menganggap orang-orang sana itu menarik bagi dia, tapi lama-lama di sana setelah bertahun-tahun dia menganggap orang-orang sana menarik juga ternyata. Oh, baik juga, tidak ada yang salah. Jadi otak kita memang cara kerjanya seperti itu. Kalau kita mulai terbiasa dengan sesuatu terus-menerus, diulang-ulang terus-menerus, kita akan merasa itu baik-baik saja. Ya, itu baik-baik saja. Nah, maka kalau Anda terus-menerus hidup dengan pasangan Anda, tiap hari, tiap menit, ya, tiap bulan ngobrol terus-menerus, lama-lama nanti akan ada tercipta pembiasaan. Dan itu tercapainya tidak sama antara satu orang dengan orang yang lain, tergantung komunikasi dari masing-masing. Makanya kan ada juga istilah weting tresno jalaran soko kulino. Awalnya nggak seneng, lama-lama jadi seneng karena sering melihat, karena sering berinteraksi. Ya, kira-kira begitu. Ini maksudnya apa nih? Kebudayaan atau tradisi? Kalimatnya nggak lengkap ya. Kalau tanya pakai kalimat yang operasional ya. Maksudnya bagaimana? Apa bedanya kebudayaan dan tradisi gitu ya? Saya, oh ini sambungannya bagus tadi ya. Ya tadi jawabannya itu ya. Sinyal sinyal susah ya. Ini kondisi masing-masing orang ya. Saya sulit bantu kalau sampai ke sana ya. Tapi saya berusaha carikan teknologi yang biasa dipakai oleh kebanyakan orang ini di mana-mana. Ini sering dipakai untuk seminar berbayar masalahnya memang dan dianggap cukup efektif. Kalau kayak kuliah WA itu kuliah yang gratisan gitu ya. Karena nggak bisa berinteraksi seperti ini, nggak bisa luas seperti ini. Voice note dikirim ya, kurang kurang luas. Kalau di sini bahkan Anda bisa ikut ngomong juga sebenarnya, tapi nanti pada sesi setelah UTS saja kita akan coba yang seperti itu. Tapi kita berharap Anda siap dengan koneksi yang baik ya. Harapannya pakai WiFi aja. Kalau nggak ada numpang sebentar. Oke, nggak ada pertanyaan lagi. Ya sudah, kalau nggak ada ya disimpan. Video ini akan tetap ada dalam
grup grup mancing ini ya, grup mancing bareng ini. Apa namanya, kalau Anda ingin nyimak lagi silakan dibuka lagi, nggak akan hilang begitu ya. Kalau mau irit mungkin teman Anda yang kesulitan sinyalnya bisa di-download aja, di-download videonya kemudian disaksikan ulang di laptop masing-masing. Oke? Cukup ya? Oke, saya pikir kalau sudah cukup kita akhiri ya pertemuan malam kita hari ini, semoga ada manfaatnya. Mohon diatur kapan kita bisa diskusi lagi di hari lain, kalau bisa minggu ini, sehingga kekurangan saya mengajar, saya penuhi, saya berusaha untuk memenuhi tanggung jawab ngajar ya, begitu ya. Jatahnya berapa ya saya harus berusaha penuhi itu, tapi memang kadang-kadang waktu, tidak bisa selalu tepat begitu ya. Kadang-kadang sore ada gangguan ini itu, kadang masih ada keperluan ini itu, ya kalau di kampus juga mungkin ada rapat dan segala macam. Sehingga kalau malam ini aman sekali, ini enaknya kuliah online, sampai malam pun sampai jam 12 saya nggak masalah begitu ya, mungkin malah Anda yang bermasalah begitu ya. Tapi kalau sore itu masih banyak gangguan kadang-kadang, jadi aman tuh malam. Oke, tolong didiskusikan ya, ada pertemuan satu kali lagi, kita diskusi minggu ini, sehingga minggu depan kita bisa kurangi pertemuannya mungkin satu kali seminggu terus langsung UTS. Oke, saya pikir itu pertemuan kita malam ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai bertemu di pertemuan berikutnya.